Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semua berada di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul keluarga yang diurapi Roh Kudus. Mari kita baca Injil Lukas pasal pertama ayat 5 sampai 15. Saya ingin mengajak kita membaca ayat ini bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap, dan ayat terakhir 15 kita baca bersama-sama. Keluarga yang diurapi Roh Kudus, Lukas 1 ayat 5 sampai 15. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Bersama-sama, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Amin. Minggu yang lalu kita baru saja memperingati hari Pentakosta. Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah Paskah, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Hari Pentakosta 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya. Yesus naik menyiapkan sorga bagi kita dan Roh Kudus turun menyiapkan kita bagi sorga. Saya percaya Tuhan telah mempersiapkan sorga yang indah untuk kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki sifat karakter yang cocok untuk menjadi warga negara kerajaan sorga dan tinggal di dalamnya? Karena kalau Roh Kudus hadir, dia pertama harus berdampak dalam kehidupan pribadi dan kemudian dialami oleh keluarga. Karena keluarga adalah lingkungan yang terdekat dengan kita. Alkitab mencatat salah satu keluarga yang diurapi Roh Kudus adalah Zakaria dan Elisabet. Keduanya adalah keturunan Imam Harun. Mereka adalah para pelayan Tuhan. Dan mereka adalah orang yang taat kepada Roh Kudus. Karena di ayat 15 dikatakan bahwa Yohanes yang ada di dalam rahim Elisabet ibunya penuh Roh Kudus sejak dalam kandungan. Bagaimana mungkin kalau anaknya penuh Roh Kudus, ibunya penuh roh setan? Tidak mungkin. Ibunya juga pasti penuh Roh Kudus. Bahkan di ayat 41 ketika salam Maria disampaikan kepada Elisabet, maka dikatakan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya baru ada setelah hari Pentakosta. Roh Kudus sudah ada dari sejak perjanjian lama. Bahkan kekal karena dia adalah Allah itu sendiri. Dan kalau Roh Kudus menguasai kita, pasti ada ciri yang nampak dalam hidup pribadi dan keluarga. Ciri yang pertama dari keluarga yang diurapi Roh Kudus adalah keluarga yang hidup saleh. Ayat 6 tadi berkata keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tentu saja keluarga ini bukan keluarga yang tanpa dosa. Sebab hanya Yesuslah satu-satunya yang tanpa dosa. Tapi mereka hidup saleh. Menurut kamus saleh artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah.
Kedua, suci dan beriman. Jadi orang yang saleh adalah ibadahnya rajin, tapi nampak di dalam perilaku hidup sehari-hari. Jangan kita kalau di gereja saleh, di luar gereja salah. Di gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Di gereja Alkitab, di luar gereja alkohol. Saudara-saudara, ada orang yang ditangkap polisi, ditahan karena nyolong ayam. Tapi di penjara dia rajin sembahyang. Sampai kepala tahanan bilang, kamu ini aneh, rajin sembahyang tapi nyolong ayam tapi rajin sembahyang. Oh begini Pak, sembahyang itu agama saya. Oh bagus, kalau mencuri itu pekerjaan saya Pak. Nah ini berarti tidak hidup saleh, agamanya rajin tetapi dosa tetap dia lakukan. Keluarga ini adalah keluarga yang saleh, punya kerohanian yang baik, bukan cuma hidup agamawi. Mereka punya spiritualitas yang tinggi, bukan hanya religiusitas. Di Indonesia ini banyak orang mengenakan simbol-simbol agama, tapi belum tentu hidup rohani, belum tentu hidup takut akan Tuhan. Tuhan mau kita jadi orang yang saleh. Cuma jangan salah pikir bahwa orang saleh itu tidak pernah mengalami persoalan. Karena ternyata keluarga Zakaria ini juga punya persoalan. Mereka mandul, tidak punya anak. Masalahnya zaman dulu orang tidak punya anak, mandul, dianggap aib, dianggap dosa, diremehkan oleh lingkungan sekitar. Tapi yang menarik, walaupun mereka punya masalah, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap mengasihi dan melayani Tuhan. Saudara, jangan hanya jadi orang Kristen yang setia ketika berkat datang. Lagi susah, senang, lagi tantangan, kesulitan, tetap setia kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sungguh-sungguh pertama-tama telah mengasihi kita. Lagi pula saya lihat ciri kesalahan yang lain adalah pada saat Elisabeth hamil, dia bersyukur karena menyadari itu adalah karya Tuhan. Di ayat 25 dikatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Ini karya Tuhan, anugerah Tuhan. Dia tidak sombong, dia tidak meremehkan orang lain setelah dia hamil. Berbeda dengan Hagar, ketika dia hamil anak yang kemudian jadi Ismail, dia memandang rendah Sarah yang merupakan istri sah daripada Abraham. Dia tidak seperti Penina, istri muda daripada Elkana. Hana tidak hamil, Penina punya anak. Penina menghina istri yang tua. Tidak demikian dengan Elisabeth. Dia tetap rendah hati dan berkata, ini adalah karya Tuhan. Itu artinya kalau kita diberkati tetap rendah hati. Karena berkat, kekayaan, kehebatan, jabatan, apapun itu adalah kemurahan hati Tuhan. Allah akan memberkati orang yang rendah hatinya. Berkat akan langgeng dalam kehidupan kita. Lagi pula saya melihat Elisabeth ini mengakui keunggulan Maria, familinya yang jauh lebih muda. Sebab ketika Maria mengunjungi Elisabeth sampai berkata begini, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Saudara, biasanya kalau adik kakak, sepupu, family kadang-kadang suka ada iri satu dengan yang lain. Beda banget sama Elisabeth ini. Karena Maria itu kan saudaranya, familinya yang lebih muda. Tapi waktu saudaranya datang dia bilang, aku ini siapa kok kamu mau mengunjungi aku? Kamu kan orang hebat, kamu dipercaya untuk menjadi ibu daripada Yesus, Tuhan kita semua, juru selamat dunia. Artinya ketika saudaranya lebih diangkat Tuhan, dia senang, dia bahagia. Saudara, kalau engkau punya adik, kakak, saudara yang mungkin lebih diberkati usahanya, jangan bilang, baheula mah dulu dia mah orang miskin. Ya, kalau papanya nggak ditolong sama papa saya mah udah mati dari dulu. Saudara, itu tandanya kita punya hati yang kecil. Tuhan tidak bisa memberkati orang yang volume hatinya sempit. Tuhan bisa memberkati orang yang volume hatinya besar. Bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis.
Kalau keluarga kita diberkati Tuhan, kita bilang syukur, giliran dia diberkati. Saya juga yakin giliran saya akan datang untuk diberkati oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, dan satu hal yang kita bisa pelajari, pada waktu Maria mengucapkan salam, Shalom Aleihim, Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Bayi di dalam kandungannya melompat karena kegirangan, karena kata-kata berkat yang diucapkan. Ibu-ibu, kalau engkau mengucapkan kata-kata di dalam rumahmu, anggota keluargamu penuh Roh Kudus atau penuh roh setan? Sebab ketika orang mengucapkan kata, jangan sampai roh kepahitan, roh kemarahan, roh dendam itu yang menguasai. Tapi kalau kita sungguh penuh dengan Roh Kudus, kata-kata kita jadi berkat. Udahlah, orang Kristen gak boleh ngomong anjing, babi, monyet, dan sebagainya. Hal itu harus dibuang karena itu tidak mendatangkan berkat. Orang tidak penuh Roh Kudus mendengar kata semacam itu. Dasar bego lu, bodoh, tolol. Itu gak mesti ada dalam hidup orang Kristen. Kalau ada kebiasaan semacam itu, harus direm, dihentikan, diganti. Kalau udah mau marah maki orang, haleluya. Lebih baik begitulah saudara, daripada berdosa. Lama-lama pasangan saudara tahu. Kalau suami atau istri mau bilang haleluya, itu berarti satu memuji Tuhan, yang kedua jengkel dipendem saudara-saudara. Jadi dilampiaskan dengan haleluya. Tapi masih lebih baik daripada kata-kata kita mengandung kutuk, mengandung hal-hal yang tidak baik. Karena keluarga yang diurapi Roh Kudus adalah keluarga yang hidup saleh. Hidup takut akan Tuhan. Siapa yang mau jadi keluarga yang saleh, yang hidup takut akan Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Yang kedua, keluarga yang diurapi Roh Kudus adalah keluarga yang melayani Tuhan. Ayat 8 dan 9, pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Saudara, Zakaria melayani karena dia orang Lewi, dia adalah keturunan Harun. Istrinya juga sama, keturunan Harun, sama-sama melayani. Tapi zaman dulu kan yang lebih banyak melayani di bait suci adalah kaum pria. Apakah dengan demikian istrinya nggak melayani? Saya percaya istrinya mendukung. Dan dukungan moral itu lebih daripada sekedar pelayanan jasmania. Kalau ada suami yang mau melayani, istrinya mesti dukung. Istri mau melayani, suaminya mesti dukung. Penghambat utama dalam pelayanan yang berkembang adalah pasangan hidup yang tidak seimbang. Pasangan hidup yang tidak mendukung pasangannya ketika dia mau melayani tugas. Saudara, saya perhatikan bahwa Zakaria ini melayani menurut rombongannya. Jadi pelayanan itu per tim, per rombongan. Dia masuk dalam kelompok rombongan Abia. Rupanya pimpinan di bidangnya itu bukan Zakaria, pimpinan di bidangnya adalah Abia. Dan dari sini kita perlu belajar, pelayanan itu nggak bisa single fighter. Oh hebat nih, kalau bukan saya mana maju di pekerjaan Tuhan. Itu bukan cara yang Tuhan pilih. Per rombongan, per tim. Jadi kalau saudara mau melayani, bukan hanya ingin melayani Tuhan, kita juga harus ngeblend, bercampur dengan teman-teman satu pelayanan lain yang sifatnya, karakternya mungkin berbeda dengan karakter kita. Karena pada waktu itulah kita akan diproses, kita akan diolah. Kalau saudara punya anak yang saudara dorong untuk pelayanan, jangan hanya pikir dia bisa jadi worship leader, jadi singer, jadi pemain musik dan sebagainya. Masukkan dulu di dalam kelompok, dalam komunitas, supaya dia bisa kenalan dengan teman-temannya yang sama-sama pelayan Tuhan. Orang kaya, orang miskin, orang yang jutek, orang yang ramah, supaya akhirnya bisa ngeblend. Karena pelayanan bukan hanya urusan kita dengan Tuhan, tapi pelayanan juga bicara soal kekompakan kita dengan satu tim. Karena imam pada zaman itu diatur pelayanan per rombongan, saudara. Kecuali pada hari raya Paskah, Pentakosta, Pondok Daun, di mana orang Israel banyak sekali yang datang ke Yerusalem, jadi semuanya mesti pelayanan, melayani umat yang begitu banyak. Tapi hari-hari lain yang tidak sesibuk biasanya, maka dibagi per rombongan. Nah Zakaria ini ketika membakar ukupan atau kemenyan,
dia berjumpa malaikat yang membawa pesan Tuhan. Nah, di sini saya melihat bahwa kita harus setia melayani. Sebab pada waktu kita main dengan tulus, dengan cinta, perkara supranatural bisa Tuhan nyatakan secara tiba-tiba. Malaikat Tuhan bisa hadir, pesan Tuhan bisa disampaikan, jawaban doa bisa kita alami. Setia melayani, jangan kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bulan yang lalu kami keluarga ada di Surabaya karena papa dan mama saya happy anniversary yang ke-59 tahun. Dan keinginannya mau kumpul sama keluarga. Dan karena keluarganya banyak tinggal di Surabaya, maka pergilah dari Tasik ke Jakarta dulu lalu kemudian terbang ke Surabaya. Ya ada 80 sampai 100 orang lah dengan beberapa sahabat dekat yang kumpul untuk merayakan happy anniversary, tapi terutama tujuan utama bisa ketemu satu dengan yang lain. Sebab begini, generasi papa saya, lalu generasi saya, generasi anak saya, generasi cucu saya. Kalau nggak diketemuin, nggak kenal saudara-saudara. Jadi tiap keluarga itu mestinya ada orang yang berupaya, ayo kumpul, ayo kumpul. Kalau nggak ketemu sama saudaranya sendiri, dianggap orang lain saudara sekalian, nggak kenal. Jadi ini upaya. Perlu ada keseriusan hati, perlu ada pengorbanan untuk kita sama-sama bisa kumpul. Dan waktu kita kumpul kita menyadari anugerah Tuhan. Bersyukur punya orang tua yang bisa hidup panjang umur dan tahun depan kalau Tuhan izinkan ulang tahun pernikahan yang ke-60. Dan kita bersyukur ini sebuah warisan, legacy. Karena kita masih punya orang tua yang menjaga pernikahannya begitu panjang. Dan kami juga ingat saudara, ayah saya 9 bersaudara, 5 orang jadi hamba Tuhan. Generasi berikutnya saya dan beberapa saudara sepupu termasuk Pak Wahyudi Rusli, ada Gideon Rusli di Salatiga, ada Daniel Rusli di Tegal, lalu ada yang di Bali, di berbagai tempat yang lain. Juga pelayanan, jadi dari satu generasi ke generasi yang lain mulai pelayanan. Anak saya juga melayani, ada yang seangkatan dia juga melayani. Dan kami pikir-pikir dari pelayanan-pelayanan di berbagai gereja yang Tuhan percayakan itu, kita telah memenangkan begitu banyak orang dan sudah membaptis saya rasa lebih dari 10.000 orang dari keluarga kami ini saudara. Jadi yang pelayanan sini pernah melayani membaptis sekian banyak orang, kalau dikumpulkan lebih dari 10.000. Tapi kita nggak bisa sombong karena orang pertama yang Tuhan pakai untuk memenangkan keluarga kami adalah ibu dari nenek saya. Seorang tua sederhana di Kalimantan Tengah mendengar berita Injil dari misionaris. Jadi Kristen pertama di keluarga kami. Suaminya marah, anak-anaknya nggak suka. Tapi dia tekun cerita tentang Yesus. Sampai akhirnya satu demi satu anggota keluarga kami bertobat, diselamatkan dan dibaptis saudara-saudara. Dan ini adalah anugerah Tuhan. Di batu nisan Oma itu ada tulisan, Oma yang kekasih, pelopor iman Kristen dalam keluarga kami. Kalau ada di antara saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan, mulai dari hal yang sederhana, menjadi berkat di dalam keluarga. Pelayanan itu pertama-tama bukan di gereja. Ada ibu-ibu ya saudara, Senin doa, Selasa persekutuan, Rebo, rapat wanita, Kamis ikut doa malam lagi, Jumat latihan paduan suara, Sabtu pelayanan, perlawatan, Minggu ibadah 3 kali. Tapi dia nggak peduli sama suami sama anak-anaknya. Dia bahkan rela pergi ke rumah jompo, ke panti asuhan, menyuapi anak-anak kecil. Anaknya nggak pernah disuapin. Oh, bantu ini celemek yang jelek, yang sudah bekas muntah dari orang jompo dia ganti, suaminya nggak diurus. Saudara, pelayanan itu pertama-tama bukan di gereja, pelayanan itu pertama-tama di rumah. Saya bersyukur Tuhan memberikan istri yang baik, dia selalu memberikan persiapan untuk makan pagi, siang dan malam, saudara. Tidak selalu dia masak sendiri, kadang dia beli dari yang lain, ya. Dan suka ditanya gitu, begitu makan, nanti siang mau makan apa?
lagi makan, nanti malam mau makan apa? Dan jawaban saya standar, terserah. Dia bilang, aduh pusing, katanya, mesti mau ngomong, jangan terserah. Saya itu orangnya simple, mau daging ayam, dada, paha kiri, paha kanan, saya nggak peduli saudara sekalian. Apa yang ada saya makan, mau daging apa makan. Karena udah biasa pelayanan, ya sampai ke sana ada babi dibakar pakai batu doang, saudara, ada umbi, ada papeda, pokoknya saya makan lah saudara sekalian. Pelayan Tuhan gak usah repot-repot lah, begitu. Ada orang mau melayani, makannya harus begini, begitu. Aduh, jangan pelayanan lah, layani dirimu sendiri saja repot. Ya kita itu gak usah rewel-rewel lah soal makanan. Tapi saya bersyukur karena istri saya siapkan makanan untuk pagi, siang, atau malam. Dan saya tidak pernah meminta, apalagi memaksa, siapkan makanan untuk saya, enggak. Dia lakukan dari hati. Dan biasanya kalau pakaian ada pembantu yang cuci, setrika. Tapi kalau udah rapi, itu dimasukkan dalam keranjang plastik, dimasukkan ke dekat kamar. Lalu istri saya selalu bilang, kamu jangan masukin, saya yang masukin. Jadi itu dia yang dia lakukan, memasukkan pakaian saya ke lemari pakaian saya. Ada yang digantung, ada yang dilipat, saudara sekalian. Dan dia sudah melakukan 34 tahun dalam pernikahan kami. Saya nggak pernah minta, saudara-saudara. Malah satu kali saya bilang karena kita baru jam 12 pulang dari luar kota, masih ada pakaian yang harus dimasukin. Saya bilang kasih pembantu aja dah. Oh enggak usah, saya aja, saya juga bisa. Saudara-saudara. Dan di rumah ada tempat tidur, di ruangan tidur itu juga selain ada sofa, ada meja, di mana saya suka persiapkan khotbah, suka ngetik, bikin PowerPoint dan sebagainya. Lalu ada 2 gelas yang ada tutupnya. Jadi kalau saya lagi konsentrasi begini, saya haus, saya ambil gelas, saya buka tutupnya, saya minum. Ada air di sana saudara, air hangat. Dan saya tidak sadar pasti ada yang menuangkannya. Jadi istri saya yang selalu menuangkan itu, saudara, ada air hangat. Dan saya bersyukur karena saya juga tidak pernah meminta, dia melakukan sebagai sebuah pelayanan. Rasanya yang begini agak jarang nih saudara sekalian ya. Produk model gini agak susah dicari. Saya tidak mau saudara yang mendengar khotbah yang laki-laki kemudian pulang dari tempat ini menjadikan senjata untuk istrimu. Dosa saudara-saudara. Kok kamu gak pernah siapkan makanan? Kok gak ada air? Kok pakaian gak pernah dimasukkan dalam itu? Tiap orang beda saudara. Tapi saya mau bilang poinnya ini. Kalau pelayanan jangan di gereja, kalau pelayanan jangan di luar rumah. Pelayanan pertama-tama di rumah tangga dulu. Amin saudara. Ngapain kita hebat jadi orang dan sebagainya. Istri saya kadang-kadang khotbah dan sebagainya. Tapi buat saya yang paling menggembirakan, yang paling membanggakan. Bukan pada waktu dia bisa khotbah, kemana dan sebagainya. Walaupun itu jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam keluarga kita harus jadi berkat. Udahlah jangan teori muluk-muluk saudara. Di keluarganya gimana? Istri, siapin makanan buat suamimu. Itu istri yang bertobat. Udah gede, atur aja sendiri. Lah ngapain saudara kawin? Kalau saudara mau gak ngurus keluarga, gak usah kawin. Ada istri gak mau tunduk kepada suami, bisa, jangan kawin. Karena suami dan istri, pria wanita itu sejajar sebelum dia menikah. Tapi setelah dia menikah, suami adalah kepala, istri harus tunduk. Nah karena itu kalau saudara gak mau tunduk, gak usah kawin. Karena kawin sama dengan bunuh diri sebetulnya. Saudara harus mematikan keinginan diri sendiri dan belajar menyenangkan keinginan daripada pasanganmu. Mencocokkan diri, kadang kita harus kompromi. Udah bunuh diri belum? Wah tiap hari berantem, syaitan mah orang yang kaya belum bunuh diri, ribut melulu. Karena aku gak akan bahagia saudara. Lakukan sesuatu yang simple. Pelayanan itu dalam rumah dulu. Suami juga harus melayani istrinya. Happy wife, happy life. Istri bahagia, suami bahagia. Keluarga bahagia. Kalau istrimu tidak bahagia, kelar hidup lo. Bener saudara sekalian. Yang bikin pusing itu kalau gak ada kekompakan, istri ngomel. Aduh, pusing kepala. Karena itu happy wife, happy life. Hidup yang bahagia bila istrimu bahagia. Ini simple tapi praktekkan.
Kalau engkau praktekkan seumur hidupmu, engkau akan mengalami kebahagiaan. Saudara ingin rasa sorga di dunia, menikah. Saudara ingin rasa neraka di dunia, menikah. Sebab kalau saudara nikah, saudara baru tahu sorga atau neraka. Sudah bisa rasa-rasa dulu panasnya sebelum masuk ke sana. Atau nikmatnya sebelum kita masuk ke sana. Itu dalam pernikahan. Nah gimana supaya istri bahagia? Yang simple salah satunya. Jangan suka ngomong kasar sama dia. Istri itu bukan untuk dimaki-maki. Kasih uang jajan yang banyak buat dia. Ya. Uang belanja untuk seluruh keluarga. Uang jajan, uang saku itu buat istri sendiri. Ya bedakan saudara sekalian. Uang belanja sama uang saku. Kalau uang belanja saudara juga ikut makan kan. Tapi kalau uang saku buat istri. Dia boleh pakai buat belanja untuk dirinya. Dia mau kasih sama keluarganya, sama adiknya yang kurang mampu. Nggak usah ditanya-tanya, buat apa? Duit tejang naon. Kasih aja uang saku. Dia bisa ngatur sendiri. Kalau uang belanja, nggak apa-apa. Nih bayar listrik, bayar anak, sekolah, dan sebagainya. Itu memang harus dipertanggungjawabkan lah bersama-sama. Kita boleh tahu. Tapi kalau uang, ini buat apa? Uang jajan, sok. Terserahlah mau beli apa dan sebagainya. Suami yang bertobat, kasih uang belanja plus uang saku. Ada suami yang belum bertobat? Sama istri pelit banget saudara sekalian. Pembantu aja digaji setiap bulan, masa sama istri hitungan aja. Pas. Itu sebabnya berkatmu seret saudara. Bukan berfoya-foya, bukan bermewah-mewah. Tapi belajar untuk jadi berkat bagi keluarga. Dan saya anjurkan begini, kalau saudara punya uang, nabung, investasi. Jangan investasi bodong. Ya, jangan serakah, investasi yang baik. Dan kalau ada uang, jangan beli mobil dulu, beli rumah dulu, beli tanah dulu. Mobil mah begitu keluar dari showroomnya juga turun. Tanah, rumah, tiap tahun akan naik, saudara. Jadi investasinya mesti benar, begitu. Dan kalau saudara bisa beli rumah, istri akan bahagia. Apalagi kalau rumah itu pakai nama istri. Oh, damai sejahtera dia. Karena istri itu kalau boleh diibaratkan bagaikan burung yang membutuhkan sangkar. Kalau nggak ada sangkarnya bingung dia. Kemana rumah saya? Aduh, jadi kontraktor terus, kontraktor besar, ngontrak terus. Kalau pindah bawa koper besar-besar, begitu saudara. Lah kita kan berupaya, memang nggak mudah loh saudara ya. Memang nggak mudah, istri juga tidak boleh nuntut suami. Karena kalau di dalam kekompakan saling mendukung, berkat Tuhan akan dilimpahkan. Tapi kalau saudara dapat duit, saya mau bilang, jangan beli barang-barang konsumtif dulu. Mesti jalan-jalan, lihat Instagram teman, lagi jalan-jalan ke Bali, kita ke Bali, kita kemana? Beli rumah dulu, saudara-saudara. Prepare kehidupan kita dengan baik. Bahkan kalau saudara punya anak 2, kalau bisa punya rumah 4. 1 nama suami, 1 nama istri, 2 lagi warisan untuk anak. Wah susah bener, ini makan anjuran saudara kalau bisa, kalau enggak juga ya tiap orang ada berkat masing-masing. Tapi maksud saya begini, kalau saudara enggak punya target, itu begitu ada duit langsung jalan-jalan, langsung makan-makan. Konsumtif itu maksud saya. Tapi kalau saudara investasikan beli tanah, beli rumah, itu enggak akan turun, itu akan naik saudara sekalian. Benar. Jadi hidup lebih bijaksana. Karena keluarga itu ributnya gara-gara masalah duit, kurang duit, berantem dan sebagainya. Minta didoain pendeta. Aduh kalau keluarga bisa ngatur keuangan dengan baik, saling melayani. Pendeta jadi kurang kerjaan saudara sekalian. Jadi doanya bukan untuk orang yang bermasalah. Doanya buat bangsa-bangsa supaya bangsa-bangsa diselamatkan. Revival terjadi. Lah ini jemaat minta doa terus masalahnya. Kapan kita doa bangsa-bangsa kalau begitu? Ayo kita mulai perhatikan hal tersebut. Ya, kalau punya uang, beli tanah, beli rumah, dan paling bagus pakai nama, haleluya. Tapi istri, dengar baik-baik, tidak boleh ini dijadikan sebagai senjata untuk menekan suamimu. Pulang dari kebaktian, ganti sertifikat rumah, ayo ganti ke nama saya. Itu istri tidak bertobat, itu namanya saudara. Ya, jadi ayo kita mulai dengan sesuatu yang simple. Hidup ini sudah susah, jangan dibikin susah-susah. Ayo kita kompak di dalam keluarga. Keluarga saling melayani.
Itu keluarga yang diurapi Roh Kudus. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketiga, keluarga yang diurapi Roh Kudus adalah keluarga yang berdoa. Ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Keluarga yang diurapi Roh Kudus mengandalkan Tuhan. Percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dan Tuhan melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Kenapa Zakaria dan Elisabet mesti nunggu puluhan tahun, sudah tua secara manusia, nggak mungkin bisa punya anak lagi. Baru Tuhan mengaruniakan anak, karena Tuhan punya timing. Yohanes itu dilahirkan kira-kira usianya 6 bulan lebih tua dari Yesus. Dan Yohanes itu adalah orang yang seangkatan yang memperkenalkan kepada dunia. Yesus adalah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Kalau dia lahir 30 tahun sebelumnya, maka apa yang dia sampaikan mungkin terlalu jauh dari zamannya Yesus. Jadi Tuhan mempersiapkan seorang forerider, pendahulu yang usianya tidak terlalu jauh beda. Itu hikmatnya Tuhan, itu bukan maunya kita, tapi Tuhan bekerja ketika umat Tuhan berdoa. Saudara tahu Zakaria itu artinya apa? Tuhan telah mengingat. Jadi ketika malaikat datang, Zakaria, Tuhan telah mengingat doamu. Engkau doa puluhan tahun, engkau pikir Allah lupa, engkau pikir Allah tidak mendengar doamu, engkau keliru. Kalau hari ini engkau berdoa, berbulan-bulan, bertahun-tahun, belum dijawab oleh Tuhan, jangan pikir Tuhan lupa. Jangan pikir Tuhan tuli. Tuhan mendengar doamu. Tuhan mengingat seruanmu, tapi izinkan dia memberikan yang terbaik pada waktunya Tuhan, bukan menurut keinginan kita. Walaupun lama, kalau kita sungguh berdoa, doa kita akan dikabulkan. Yang penting waktu kita berdoa harus percaya. Karena Zakaria waktu dikasih tahu akan punya anak, ketawa dia, mana bisa. Karena dia tidak percaya, dihukum Tuhan 9 bulan bisu. Baru kemudian setelah anaknya lahir, dan Zakaria menulis, anaknya harus ditulis namanya Yohanes, bukan nama yang lain sesuai dengan usulan tetangganya. Yohanes namanya, baru dia berbicara lagi. Saudara, orang boleh kasih nasihat, good idea, tapi dengarkan God's idea. Idenya Tuhan selalu lebih bagus dari ide kita, ide orang-orang yang lain. Dan kalau kita taat kepada idenya Tuhan, mujizat terjadi. Orang yang bisu berbicara lagi. Kan itu berdoalah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Musa berdoa, laut terberaur terbelah menjadi 2. Elia berdoa, api turun dari sorga. Daniel berdoa, mulut singa menjadi terkatup. Yesus berdoa, Lazarus yang mati dibangkitkan. Kalau hari ini engkau berdoa dengan segenap hati, masih ada Tuhan yang bisa mendengar doamu. Masih ada Tuhan yang bisa mengabulkan doamu. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Berapa bulan lalu saya dan istri ada di Jakarta, lalu kami bertiga makan dengan anak yang kecil ke Plaza Indonesia. Setelah makan, jalan-jalan sedikit ya, lihat apa yang dijual, bagus-bagus semua mahal-mahal, jadi banyak lihat-lihat begitu saudara. Lalu kemudian saya ngomong sama anak, Joy, udah yuk pulang yuk ke parkiran aja. Ya katanya. Jadi kita belok ke kanan, lalu mau pergi ke daerah parkiran. Waktu lagi kita jalan, saudara, ke pertokoan tersebut, ada orang panggil nama saya, Om Rubin katanya. Saya bilang siapa ya? Karena zaman sekarang ini mengamati wajah orang agak sulit, pakai masker semuanya kan saudara sekalian. Lalu dia bilang, saya dari Tasik dulu, mama saya ini, oh iya tahu. Ya, kamu sekarang di mana? Di Jakarta. Udah punya anak berapa? Tanya istri saya. Belum. Oh, kawin udah berapa tahun? 7 tahun. Mau gak kita doain? Oh mau. Di mana doanya? Udah di sini aja. Di mana lagi? Oh di sini? Iya nggak apa-apa. Ya, jadi saya doa sudah, saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus untuk pasangan tersebut. Orang lalu lalang, saya nggak kenal dia nggak kenal saya. Pedulilah. Pokoknya saya doain saudara sekalian. 1 bulan kemudian, kira-kira dia cari WA saya, dapat nomor WA, dia bilang, saya mau mengucapkan terima kasih. Beberapa minggu kemudian saya antar istri saya ke dokter. Dan istri saya dinyatakan positif hamil. Haleluya.
Saya berdoa supaya dia bisa punya anak dengan baik pada waktunya. Kelihatannya kebetulan, cuma lewat. Kalau saya beloknya ke kiri nggak ketemu loh saudara. Beloknya ke kanan ketemu, doa di situ. Tuhan mengabulkan doa. 7 tahun gak punya anak, Tuhan dengar. Kenapa? Zakaria, Tuhan telah mengingat doamu. Walaupun mungkin lama, Tuhan tidak pernah lupa saudara. Tuhan tidak pernah lupa doamu. Tuhan tidak pernah lupa apa yang kau lakukan bagi Tuhan dan pekerjaannya. Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Pada waktunya Tuhan akan buka jalan. Saya percaya mujizat masih terjadi. Saya percaya doa masih berkuasa. Jangan pernah remehkan doa. Tuhan itu dahsyat dan ajaib. 2 bulan lalu setelah khotbah di gereja yang kita layani di Jakarta, saudara, saya dan istri diajak makan oleh pengurus jemaat. Lalu kita ngobrol-ngobrol di tempat makan itu dan dia bilang, Pak, masa pandemi ini masih yang paling berat untuk saya. Saya rasa, saya sebetulnya gak kuat. Kepala ini hampir pecah kalau ingat-ingat masalah saya. Masalah apa? Saya tanya. Saudara, saya sering ketemu dia suka melayani di gereja, orangnya ceria. Hari itu dengan sungguh-sungguh dia cerita begini. Saya ini kan kerjaan utamanya itu ambil kain-kain dari pabrik. Utang 3-4 bulan, lalu kemudian saya jual ke berbagai tempat, kasih utang juga 2-3 bulan lah begitu. Nah, dan ini sudah bertahun-tahun, sudah lama. Dia punya gudang yang cukup banyak di berbagai tempat. Tapi ketika pandemi ini, pabrik itu nggak mau kasih utangan, mesti bayar kontan kalau mau. Waduh, dia jadi stres saudara. Karena apa? Lagi pandemi itu penjualan kain kan turun. Kainnya ada ratusan ton katanya di gudang, nggak bisa keluar. Wah, dia panik saudara. Hutang 100 miliar. Sampai saya bilang, waduh gede banget itu utang, buat apa? Iya barang ada Pak, tapi barangnya nggak laku. Akhirnya dia mau jual, obral itu habis-habisan. Yang penting bisa hidup lah. Tapi seperti ada yang nahan waktu dia doa. Tahan. Sampai akhirnya dia bilang gini, Tuhan beri saya kemampuan, pokoknya istri anak-anak saya masih bisa makan, bisa sekolah Tuhan. Tolong saya. Akhirnya dalam masa yang sulit itu terus dia mendapatkan sedikit uang untuk dia bisa membiayai kehidupan sehari-hari. Tentu dengan banyak berhemat. Dan kemudian dalam bulan tertentu kan ada fluktuatif itu masalah COVID dan kondisi ekonomi Indonesia. Akhirnya waktu kondisi agak sedikit membaik dia mulai bisa jual. Dan jualnya nggak ngutangin lagi, jualnya cash. Karena dia bilang saya nggak bisa kasih utang lagi karena saya juga harus ambilnya cash. Dia mulai lepas satu demi satu. Akhirnya ketika kondisi mulai normal, itu harga kainnya persis seperti harga normal dia jual. Dan orang-orang beli cash. Dan dia bilang, apa yang gak pernah saya pikir terjadi dalam hidup saya. Dalam masa pandemi, saya gak punya utang. Karena 100 miliar lunas semua pada masa pandemi. Karena Tuhan yang memberikan pertolongan yang luar biasa. Wow, ada orang utang 1 miliar aja mau bunuh diri, saudara sekalian. Dia utang 100 miliar, ada masa stres. Pernah saya dengar satu kali nggak bisa tidur, gelisah, rasa panas di kamar. Dia naik mobil, dia parkir di sebuah tempat parkiran di mall. Dia buka kaca jendela, dia tidur di situ saudara. Karena dia di rumah rasa begitu tekanan luar biasa. Tapi melewati masa yang sulit, Tuhan tolong. Istrinya bilang, Pak sekarang hobi suami saya beliin rumah-rumah tetangga. Karena tetangga-tetangga kami kan rumahnya banyak dijual. Bapak tahu nggak berapa yang dibeli oleh suami saya? Nggak tahu. 6 rumah Pak. Wih banyak banget buat siapa? Ya, anaknya ada 2 rasanya. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 ada sisa 2. Mungkin mau dikasih berkat untuk saudara, saya kurang tahu begitu saudara. Nah, koordinator ibadah ngomong begini. Pak, tahu nggak Pak? Dia ini suami istri, kan tiap tahun kita bikin saudara jadwal pembacaan Alkitab setiap hari tuh. Ya, yang ada kasih tanda contreng, suka terima kan? Suka dibaca enggak? Suaminya 7 kali terima sertifikat.
dia 7 kali menyelesaikan pembacaan Alkitab. Istrinya 2 kali atau 4 kali. Dan mereka berdua bilang, dalam masa sulit yang sangat menguatkan kami, janji-janji firman Tuhan, itu yang membuat kami bertahan. Oh, ternyata ada penyebabnya. Enggak sekedar Tuhan utang gede tolong lunasin. Oh, kata Tuhan. Ada loh proses pembentukannya. Saudara minta mujizat, uang hutang bisa lunas, baca Alkitab males, doa males. Gimana mujizat bisa terjadi? Saya tidak bilang doa dan baca Alkitab adalah alat bargaining, tukar menukar kita dengan Tuhan. Tapi ketika kita melakukannya, iman kita menjadi kuat. Dan waktu iman itu menjadi kuat, iman itu yang akan mengalahkan dunia dengan segala masalahnya. Berdoa saudaraku, mujizat masih terjadi bagi setiap orang yang berdoa. Dan yang terakhir, yang keempat, keluarga yang diurapi Roh Kudus adalah keluarga yang melahirkan keturunan ilahi. Ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Yohanes akan besar di hadapan Tuhan. Dia akan menjadi keturunan ilahi karena Yohanes tidak minum anggur, dia penuh Roh Kudus, dia membuat umat Israel berbalik, bertobat kepada Tuhan. Dan dialah yang memperkenalkan Yesus kepada orang banyak dengan kalimat, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Saudara, saya percaya keluarga yang diurapi Roh Kudus itu akan punya keturunan ilahi. Punya anak yang besar di hadapan Tuhan. Kepada orang tua, saya mau katakan, jangan hanya sekolahkan anakmu ke sekolah-sekolah yang top, yang hebat-hebat sampai saudara ngutang kiri kanan dan sebagainya. Itu sesuatu yang baik kalau saudara sekolahkan anak-anakmu di sekolah unggulan. Tapi doakan, kasih teladan supaya anakmu tidak besar di hadapan manusia, tidak besar di hadapan dunia semata, tapi besar di hadapan Tuhan. Itu yang paling berarti dalam kehidupan. Ada orang udah sekolah ke luar negeri dan sebagainya. Banyak orang tua itu nangis. Anak saya sekarang gak bisa diatur. Kalau saya ngomong dia debat. Gak ada hormatnya sama orang tua. Karena dari sejak kecil sudah disekolahkan ke luar negeri. Culture-nya memang beda, saudara-saudara. Saya bilang ya itu bukan berarti anak kurang ajar. Tapi anak kalau di sana memang udah dilatih untuk mengemukakan pendapatnya, berdebat dan sebagainya. Gak bisa nurut. Kunaon nurut? Karena aku mamamu, pokoknya mama selalu benar. Ada 2 hal. 1, mama selalu benar. Aturan kedua, jika mama salah, lihat aturan nomor 1. Mama selalu benar. Yang gak bisa, saudara. Tapi kalau anakmu takut akan Tuhan, dia besar di hadapan Tuhan, aku akan bersuka cita melihat pemakaian Tuhan di dalam kehidupannya. Ada satu orang pendeta, punya 5 orang anak, 5-5-nya jadi pendeta. Di Amerika nih saudara. Satu kali ada tetangganya lewat, orang Kristen. Lihat mereka lagi kumpul, dia bilang, ada 6 pendeta lagi kumpul. Saya mau tanya nih, siapa di antara keluarga kalian pendeta paling hebat? Semua menunjuk pada satu orang, mama mereka. Mama adalah pengkhotbah terhebat, pendeta paling hebat di keluarga kami. Tapi mamamu tidak pernah saya dengar sekalipun berkhotbah. Oh, mama tidak perlu berkhotbah di mimbar gereja. Dia berkhotbah dengan makanan yang enak yang dia sajikan, dengan pakaian rapi yang dia lakukan. Dia berkhotbah karena dia selalu menasehati kami dari sejak kecil sampai sekarang. Dia berkhotbah melalui doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Mama adalah pendeta terhebat di rumah ini. Kalau saudara mau jadi berkat, nggak harus di gereja khotbahnya, harus di dalam keluarga. Hidupmu akan berkenan kepada Tuhan. Saya percaya sifat anak dibentuk dari nilai-nilai dan keteladanan yang ditanamkan oleh orang tuanya. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Diajar terus nilai-nilai firman. Walaupun kelihatannya anak gak peduli, anak ngantuk, anak pergi. Saudara terus ceritakan tentang Yesus, tentang nilai-nilai kehidupan yang baik. Apa yang kau tabur itu akan bertumbuh pada waktunya. Saya pernah membaca kisah seorang ateis bernama Max Jukes. Dia menikah dengan seorang wanita yang tidak takut Tuhan namanya Aida Teik. Setelah ratusan tahun diteliti daftar keturunannya. Ternyata 440 orang suka pesta pora.
310 orang jadi gepeng, gelandangan dan pengemis. 190 orang jadi pelacur, 130 orang narapidana, 100 orang pecandu alkohol, 60 orang suka mencuri, 55 orang korban pelecehan seksual, dan 7 orang jadi pembunuh. Tapi pada masa hidupnya ada seorang hamba Tuhan yang saleh, Jonathan Edward, menikah dengan Sarah Edward. Setelah ratusan tahun diteliti daftar keturunannya, 440 orang jadi pendeta, misionaris, teolog. 310 orang jadi pengacara, 60 orang jadi dokter, 60 orang jadi penulis buku, 30 orang jadi hakim, 14 orang rektor universitas, 3 orang anggota Kongres Amerika, bahkan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Saudara, kalau kita hidup takut akan Tuhan, bukan cuma kita yang nikmati, pohon keluarga itu akan terus mengalir sampai anak, cucu, cicit menjadi orang yang perkasa di bumi. Adakah di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, basuh aku dengan darah-Mu, urapi aku dengan Roh Kudus. Kalau ada dosa, ketidakbenaran, cabut dalam nama Yesus. Mulai hari ini aku mau dikuduskan dan hidup berkenan kepadamu. Karena orang yang benar, kata Alkitab, berbahagialah keturunannya. Aku ingin punya pohon keturunan yang jadi berkat. Ada orang-orang yang muncul besar di hadapan Tuhan. Siapa di antara saudara yang rindu salah satu anakmu jadi hamba Tuhan? Salah satu cucumu jadi hamba Tuhan. Bahkan mungkin engkau yang masih muda, engkau berkata, Tuhan, kalau engkau mengizinkan, aku mau melayani, aku mau jadi hamba Tuhan. Jangan hanya kejar besar di hadapan manusia, besar di hadapan dunia, tapi besar di hadapan Tuhan. Yohanes itu di hadapan manusia kelihatannya enggak besar. Dia khotbah di padang gurun tanpa fasilitas. Pakaiannya apa itu? Bulu domba, ikat pinggang dari unta, saudara sekali, dari bulu unta. Makanannya belalang. Sesuatu yang sederhana. Bahkan dia mati dengan cara mengenaskan, dipenggal kepalanya atas perintah Herodes. Tapi Yesus bilang, di antara semua orang yang pernah lahir dari perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Kalau Tuhan yang mengakui, wah luar biasa. Dia besar di hadapan Tuhan. Mungkin secara hidup biasa-biasa, tapi dia orang yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang kau cari? Hebat di hadapan manusia, mati masuk neraka, atau besar di hadapan Tuhan? Siapa di antara saudara yang hari ini mau berkata, aku rindu salah satu anak dalam keluargaku jadi hamba Tuhan. Aku rindu satu orang menjadi besar di hadapan Tuhan. Dan untuk itu engkau harus berdoa. Tapi saudara harus menabur terus Injil. Agak mencereweti dia dengan kisah-kisah Alkitab. Memberikan teladan hidup yang jelas sebagai seorang yang hidup saleh. Maka apa yang kita tabur itu akan dituai oleh generasi yang akan datang. Saya tidak pernah tahu waktu saya masih bayi, katanya bayi itu kalau supaya nggak kuning suka dijemur di panas matahari. Lalu saya dengar cerita papa saya, waktu dijemur suka diangkat ke atas. Tuhan jadikan anak hambamu hamba Tuhan. Nah saya belum bisa apa-apa, belum ingat, udah didoain terus. Doa seorang tua itu kan punya kuasa. Istri saya dari keluarga pedagang semuanya, 9 bersaudara. Tapi satu kali Tuhan panggil dia untuk masuk sekolah Alkitab. Lalu dia ngomong sama mamanya, Mama boleh nggak saya masuk sekolah Alkitab? Mamanya kaget, dia bilang, waduh mesti papa yang putusin, kamu tanya ya sama papa. Tapi mama pernah doa loh, Tuhan ketika hamil, 9 kali dia hamil, 9 orang anak dilahirkan. Saya mohon kalau boleh salah satu anak saya jadi hamba Tuhan. Dan mamanya kaget ketika anaknya ngomong begitu. Papanya juga kaget, diem cukup lama. Tapi akhirnya dia bilang ya udah terserah kamu. Dan kalau kami bisa melayani, itu karena ada orang tua yang pernah mendoakan. Ada orang tua. Kalau Tuhan percayakan saya menjadi ketua sinode dari mungkin denominasi yang terbesar di Indonesia sekarang. Salah satu yang paling besar, 3 juta lebih anggota jemaat GBI di seluruh dunia, 27 negara, 6.600 gereja, 20.000 pendeta.
Saudara nggak bisa bilang, hebat ya dia. Saya ada karena apa yang ditabur oleh orang lain sebelumnya. Ada benih iman yang telah ditabur. Kalau saudara mungkin bilang, aduh saya biasa, tapi saya mau punya cucu yang luar biasa, yang besar di hadapan Tuhan. Engkau mulai tabur dari sekarang. Hidup kita sekarang adalah taburan dari orang-orang di atas kita. Dan hidup setelah generasi yang akan datang adalah taburan kita. Dan masih ada tanggung jawab kita. Hari ini saya mau berdoa. Adakah di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, kalau Tuhan berkemurahan hati, salah satu dari anggota keluargaku jadi orang yang besar di hadapan Tuhan. Dipakai oleh Tuhan luar biasa. Mungkin anakku, mungkin cucuku, mungkin aku. Mungkin siapapun yang kau pilih. Aku mau Tuhan. Oma saya yang memenangkan seluruh keluarga kami. 100 atau mungkin 150 orang anggota keluarga dekat. Semuanya jadi Kristen. Dia bukan pendeta loh. Dia bukan gembala sidang. Dia oma yang sederhana. Tapi kalau menurut pandangan kami dia besar di hadapan Tuhan. Karena satu orang tua itu, pohon keluarga kami, semuanya jadi orang pilihan Allah. Semuanya banyak yang melayani Tuhan. Dan kami percaya itu adalah akibat doa yang pernah dipanjatkan. Hari ini, di hadirat Tuhan yang kudus, maukah engkau berkata, aku, keluargaku, kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diurapi Roh Kudus, melahirkan keturunan ilahi. Orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati. Kalau itu doa saudara, saya percaya Tuhan ada di sini dan Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan Yesus memberkati.